Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk hari ini kita kembali membahas materi bahasa Indonesia. Dan kita kemarin sudah membahas tentang teks laporan hasil pengamatan atau observasi. Nah, kalian mencari informasi penting apa saja, terus bagaimana menyimpulkan, terus menilai, dan kalian menulis teks laporan. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu masuk ke tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, di sini yang dibahas yaitu mengenai sejarah. Nah, kita baca, setelah mengalami masa penjajahan yang sangat lama, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, baru-baru ini semalam kita yaitu Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Nah, terus materi yang kita bahas yaitu berkaitan dengan sejarah tentang proklamasi. Terus banyak-banyak peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam mengenai pelaksanaan proklamasi. Nah, jadi dalam materi ini kita menggali dan memaparkan informasi penting dalam buku sejarah menggunakan aspek kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Nah, kalian minggu lalu sudah melihat ya bagaimana cara menggalinya, yaitu dengan aspek yang dikenal dengan adik Simba atau singkatan dari apa, terus di mana, terus kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita masuk. Nah, di sini ada menggali informasi penting dari buku sejarah. Nah, kalau di atas itu kalian bisa lihat ya nama tokoh-tokoh pahlawan. Ada Insinyur Soekarno, ada Fatmawati, ada Ahmad Subarjo, Latif Hendradiningrat, Soekarni, dan Laksamana Maeda atau Laksamana Muda Maeda. Nah, siapa sih Soekarno ini? Nah, Soekarno ini adalah presiden pertama Republik Indonesia. Terus Fatmawati adalah seorang yang membuat bendera merah putih gitu pertama kali. Terus di sini ada Ahmad Subarjo, ada Latif, Soekarni. Ini siapa? Termasuk pahlawan nasional. Kalau Laksamana Muda Maeda ini dia kalau nggak salah angkatan laut Jepang gitu. Tetapi kenapa namanya tercantum di dalam sejarah? Karena beliau juga membantu presiden kita untuk memerdekakan negara Indonesia. Nah, jadi dalam menggali informasi penting dari buku sejarah, kamu sudah mengetahui caranya kan? Informasi dari teks yang kamu gali dengan membaca secara cermat terlebih dahulu. Setelah kamu membaca, pastinya kamu baca dalam hati dan konsentrasi agar informasi dapat dengan mudah ditemukan. Nah, ini ada teks Majapahit dan Cita-cita Majapahit Gajah Mada. Kalian bisa baca pelan-pelan nanti ya. Terus nah, setelah kalian membaca teks itu, kamu sudah membacakan dengan sungguh-sungguh, lalu jawablah pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini didapat dari mana, Miss? Nah, dari si adik Simba, yaitu aspek kata tanya, siapa, kapan, di mana, apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, kalian pasti sudah paham ya pengertian-pengertiannya. Minggu lalu sudah kita pelajari. Kalian sudah mencatat pengertian dan fungsinya apa? Fungsi apa ini sebagai apa? Terus siapa ini menunjukkan seseorang, adakah tidak menunjukkan seseorang di dalam teks tersebut, mengapa, kapan, di mana ini biasa lokasi ya. Terus
kapan itu menunjukkan biasa waktu dan sebagainya. Nah, di sini jadi untuk menggali informasi itu kita bisa membaginya menjadi dengan dengan aspek kata tanya. Di mana letak kerajaan Majapahit? Siapa raja pertama memimpin kerajaan Majapahit? Kapan masa pemerintahan Sri Raja Sanagara? Apa cita-citanya? Bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Gitu. Nah, ini bisa ditemukan dari aspek tanya ini ya. Nah, menjadi tugas kalian, bacalah teks ini, lalu temukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Nah, ide pokoknya masih ingat ya ide pokok itu apa? Inti dari bahasan teks tersebut. Jadi kalau diminta ide pokok dari keseluruhan teks, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Tetapi kalau diminta ide pokok tiap paragraf, itu bagaimana, Miss? Nah, kelas 5 kita sudah membahas bagaimana cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk menemukan ide pokok, kalian harus menemukan dulu kalimat utama. Cara mudah ya, kalian harus menemukan dulu kalimat utama. Setelah kalian menemukan kalimat utama, lalu kalian bisa ambil inti dari si kalimat utama, itulah ide pokok. Begitu. Jadi misalnya nih, paragraf pertama, ide pokoknya. Kita baca ya, Miss kasih contoh. Pada tahun 1928 terjadilah peristiwa penting dalam sejarah pergerakan bangsa-bangsa. Terus, peristiwa tersebut kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk meraih cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, ide pokoknya apa, Miss? Nah, yang dimana sih maksudnya kalimat penjelas? Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan paragraf. Nah, inilah yang menjelaskan si paragraf, yaitu Sumpah Pemuda merupakan ikrar, dia menjelaskan. Berarti kalimat utamanya yang mana, Miss? Kalimat utama itu peristiwa tersebut kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Atau daripada tahun 1928 terjadi peristiwa penting sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Jadi ide pokoknya itu sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Gitu, kalimat utamanya itu ada di awal, dan kalimat setelah kalimat pertama itu menjelaskan. Berarti kalimat utama itu daripada tahun sampai Indonesia, dan itu kalimat utama. Inilah penjelasannya, menjelaskan apa sih sejarahnya. Ada yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, terus Sumpah Pemuda itu merupakan ikrar dan sebagainya, itu dijelaskan. Berarti itu kalimat penjelas, kalimat utama yang di atas. Lalu ide pokoknya yang bisa kita ambil dari kalimat utama yaitu sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Gitu. Jadi bedanya ke ide pokok dan kalimat utama. Kalau kalimat utama pastinya berbentuk kalimat, yaitu daripada sampai Indonesia. Sedangkan kalimat bukan kalimat penjelas, maaf, ide pokok yaitu inti bahasan si kalimat utama, itulah ide pokok, dan tidak mesti harus berbentuk kalimat. Jadi bisa seperti intinya saja, yaitu kalau di kalimat utama sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Nah, itu udah contoh ide pokok paragraf pertama. Kalian akan mencari sisanya. Nah, ini ada berapa paragraf ya? Paragraf 1, 2, dan 3. Berarti kalian cari ada 4, sorry. Dan yang pada tahun itu paragraf 1 Sumpah Pemuda, paragraf kedua Kongres Pemuda 2, ini paragraf 3, terus yang keempat rumusan tersebut itu paragraf 4. Berarti ada 4 paragraf. Miss sudah mencari paragraf pertama, kalian mencari paragraf 2, ketiga, dan keempat ide pokoknya. Sampai sini paham ya? Kerjakan di buku latihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.